Selamat siang, Bu Regina dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Basidiomycota yang terdiri dari Gerald Evan David Klambok, absen 12, Evan William Wu, absen 10, Michael Reiko Andri Putra Patiung, absen 21, dan Celestinus Ardan Wicaksono, absen 32, dan Johannes Adia Sena, absen 17. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang kelompok jenis jamur Basidiomycota. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari yang pertama yaitu pengertian Basidiomycota. Basidiomycota adalah kelompok jamur atau fungi yang berkembang biak secara seksual dengan cara membentuk spora yang disebut sebagai basidiospora. Spora ini dihasilkan pada struktur khusus yang berbentuk gada yang disebut basidium. Nah, untuk ciri-cirinya, ciri utama dari Basidiomycota ialah basidium, yang merupakan suatu struktur di miselium sekunder Basidiomycota. Fungsi utama struktur ini adalah untuk menghasilkan spora reproduksi seksual atau basidiospora dari tangkai-tangkai kecil pada basidium yang bernama sterigmata. Selain itu, ciri-ciri basidiospora adalah terdiri dari hifa bersekat, juga dapat bereproduksi aseksual dengan cara tunas, fragmentasi, atau konidia, membentuk tubuh buah yaitu basidiokarp, heterotrof, dan dapat hidup sebagai saprofit, parasit, atau simbiosis mutualisme mikoriza dengan akar tanaman. Nah, untuk fungsinya itu ada 4. Yang pertama sebagai dekomposer. Jamur jenis Basidiomycota merupakan jenis jamur yang mampu menguraikan bahan organik yang terbuat dari alam seperti kayu lapuk, daun, dan ranting busuk. Dan juga jamur ini mampu mengembalikan unsur hara yang terkandung dari bahan organik ke dalam tanah. Selanjutnya yaitu sebagai sumber pangan. Nah, terdapat banyak sekali jenis jamur dari Basidiomycota yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan seperti jamur tiram, jamur merang, dan lain sebagainya. Nah, jamur ini biasanya kaya akan vitamin B dan mineral. Yang ketiga yaitu sebagai indikator lingkungan. Nah, terdapat beberapa jenis Basidiomycota yang sensitif terhadap polusi udara. Nah, kelebihan ini sering dijadikan sebagai alat ukur kesehatan lingkungan ekosistem. Dan yang terakhir di sektor kesehatan dan industri yaitu jamur ini berperan dalam pembuatan obat dan juga enzim, serta sering dimanfaatkan dalam proses bioteknologi atau pemanfaatan eh, mikroorganisme untuk menghasilkan sesuatu yang berdaya guna atau bernilai tinggi, khususnya dalam dunia kesehatan dan dunia industri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang proses reproduksi dari jamur Basidiomycota. Jamur Basidiomycota memiliki dua proses reproduksi, yaitu secara seksual dan juga secara aseksual. Proses reproduksi Basidiomycota secara seksual akan melalui 4 tahap. Tahap pertama itu adalah tahap pertemuan hifa, ya, di mana dua jenis hifa yang berbeda, yaitu hifa plus dan hifa min, akan bertemu dan melakukan plasmogami atau peleburan sitoplasma. Ini merupakan salah satu ciri dari reproduksi seksual, yang dimana adanya peleburan, ya, yang akan membentuk sel dikariotik. Proses atau tahap kedua adalah pembentukan basidium. Hifa dikariotik tadi tumbuh menjadi miselium dikariotik yang akan membentuk basidiokarp atau tubuh buah, dan di dalamnya terbentuk basidium. Proses atau tahap ketiga adalah proses kariogami dan juga meiosis. Dua inti haploid tadi di basidium itu akan melebur, ya. Lagi-lagi ini ada salah satu ciri dari proses reproduksi secara seksual, ya. Dua inti haploid di basidium tadi akan melebur menjadi inti diploid melalui proses kariogami. Inti diploid tersebut kemudian akan membelah lagi secara meiosis yang akan menghasilkan 4 inti haploid. Lanjut ke tahap terakhir atau tahap keempat adalah tahap pembentukan basidiospora. Keempat inti haploid yang terbentuk tadi akan bergerak ke tonjolan kecil atau sterigma yang ada atau yang terletak di ujung basidium, yang akan membentuk 4 basidiospora yang jika matang akan siap berkecambah dan siap menyebar menjadi miselium baru atau jamur baru. Sekarang proses aseksual. Jamur Basidiomycota memiliki dua metode reproduksi secara aseksual.
yaitu ada dengan fragmentasi dan juga dengan tunas. Dengan fragmentasi, hifa dari jamur Basidiomycota ini akan putus dan akan tumbuh menjadi individu atau jamur baru. Metode tunas adalah saat di mana jamur Basidiomycota ini akan mulai tumbuh tunas, yang diawali mulai tumbuh dari benjolan kecil yang kemudian akan membesar menjadi tunas, yang akhirnya saat sudah cukup besar akan eh, memisahkan diri dari jamur utama dan akan menjadi individu atau jamur baru. Ya teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan struktur Basidiomycota. Pertama, yang paling terlihat merupakan tudung, bagian atas jamur yang berbentuk payung. Tudung ini berfungsi untuk melindungi bagian penghasil spora yang berada di bawahnya. Bagian ini merupakan lamela atau gills. Lamela atau gills ini merupakan lembaran-lembaran tipis di bawah tudung. Tempat lamela dan gills ini berfungsi sebagai tempat terdapatnya basidium. Lalu, basidium merupakan tempat pembentukan basidiospora atau disebut juga spora seksual bagi Basidiomycota. Untuk keempat, ada stipe atau tangkai buah, batang jamur yang menyangga tudung. Lalu ada cincin atau anulus, cincin pada tangkai jamur. Lalu ada mycelium, jaringan seperti akar di dalam tanah yang berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari lingkungan. Lalu ada hifa, benang-benang penyusun mycelium yang bertugas untuk menyerap dan menyalurkan nutrisi. Lalu ada septa, sekat-sekat yang terdapat pada hifa. Dan terakhir ada inti sel, struktur di dalam sel hifa. Untuk habitat dari Basidiomycota, Basidiomycota ini umumnya hidup di lingkungan lembab dengan bahan organik yang melimpah. Habitatnya antara lain 1. Tanah lembab, banyak jamur payung tumbuh di tanah hutan yang kaya humus. 2. Kayu lapuk atau sisa tumbuhan mati berperan sebagai dekomposer menguraikan kayu dan serasa. 3. Batang atau akar tumbuhan hidup, contoh parasit. Sebagian spesies menyebabkan penyakit pada tanaman. 4. Lingkungan bersimbiosis, seperti mycorrhizae. Hidup bersimbiosis dengan akar tumbuhan membantu penyerapan air dan mineral. Dan yang terakhir, kelima, daerah hutan dan padang rumput, terutama di wilayah tropis dan subtropis yang lembab.